أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلوى مأمول وإلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت أجمعين والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ إبراهيم الخلوتي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيد الشيخ علي أبي حسن الشاذلي وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيد الشيخ نواوي بن عمر البنتني وسيد الشيخ زين الدين السنباوي وسيد الشيخ علي بن عبد الله البنجري المكي وسيد الشيخ محمد سرواني عبد الباغل وسيد الشيخ مربي أرواحنا وأجسادنا الإمام الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسيد الشيخ محمد نجيب بن عبد القادر وسيد الشيخ محمد نواوي بن عبد العزيز ولجميع مشايخنا ومعلمينا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. اللهم رحم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال الشاعر ولست ترى عيبا لذي الود والإخاء ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي. Keempat adalah rintangan. Yang keempat gangguan nafsu. Ya, jadi nafsu yang berada di dalam diri kita ini yang dapat mengalahkan adalah diri kita sendiri. Tidak bisa kita minta bantuan orang lain. Tapi kalau minta masukan, nasihat agar kita bisa mengendalikan nafsu, bisa. Tapi kalau untuk berjuang dalam hal apapun dengan nafsu adalah diri kita masing-masing. Ujar Imam Al-Ghazali selanjutnya, wahai orang yang mempunyai kehendak beribadah kepada Allah, siapa saja yang hendak istiqamahnya beribadah kepada Allah, yang rutin beribadahnya kepada Allah, baik dalam hal salat jamaahnya, baik hal dalam menuntut ilmunya, baik hal dalam sedekahnya, dan semua kebaikan-kebaikan hendaklah kita untuk menjaga. Jadi semoga Allah menjaga engkau dan menjaga aku. Ujar Sidin. Apa? Hendaklah selalu berhati-hati terhadap nafsu. Jadi nafsu ini berat betul.
Kenapa jadi berat? Karena berada di dalam diri kita. Kalau musuh dari luar bisa kita tahan, kita lawan, kita cegah. Tapi kalau sudah musuh dalam diri, bah ini yang agak berat betul. Jadi mesti perjuangan dia dirinya. Kayak apa cara mengalahkan nafsu yang ada dalam dirinya. Jadi kadang-kadang ada lintasan keinginan, kata orang Jawa tuh angan-angan, sesuatu yang pengen begini, pengen begitu, hendak ini, hendak itu, ini harus diarahkan. Siapa yang bisa mengarahkan? Pertama ilmu. Jadi ilmu nang kau mengarahkan itu baik, itu kada baik. Ilmu di dalamnya iman. Jadi kalau sudah ilmunya ada, tentu imannya baik. Ketika imannya baik, maka bisa terarah juga dengan baik. Apa aja? Memang berat ya, melawan hawa nafsu ini berat. Makanya sering saya katakan, untuk mengatur nafsu, menahan nafsu, itu memang tugas kita. Tapi untuk menghilangkan nafsu tidak bisa, karena kita masih memiliki nafsu. Arti nafsu itu bukan nafsu syahwat saja, keinginan-keinginan yang kadang-kadang ada di dalam hati, hendak ini, hendak itu, apa macam. Kalau kita teruskan berakibat kada baik, atau kalau kita tahan bisa juga berakibat kada baik. Jadi nafsu ini memang ngambang dia. Dan satu-satunya yang dapat mengarahkan tadi ilmu. Namanya ilmu tasawuf yang seperti kita baca ini. Berhati-hati Jisidin terhadap nafsu yang senantiasa mengajak berbuat jelek itu. Ada kadang-kadang keinginan yang hendak kada baik, sudah baik, sudah kita luruskan niatnya, sudah kita upayakan, tapi kadang-kadang ada terbesit di dalam hati itu bisikan-bisikan, lintasan-lintasan nang kada baik. Nah ini nang merusaknya. Merusak apa? Merusak kebaikan kita. Contoh, kita sudah bagus bersedekah, tuh. Artinya berbuat kebaikan itu bagus. Cuman kadang-kadang di hati ini berpandir. Tuhuknya jangan mengganinya, kada ada kita terima kasih sedikit. Nah itu ngarannya nafsu hendak supaya inya disambat orang baik. Sedikit aja di hati nih. Ya ampun, ya aku tuhuknya mengganinya kada ada nang tak terima kasih. Jangankan dengan pandiran apa macam, senyum aja kada. Padahal itu jadi kesempurnaan amal kita. Lalu ketika orang tuh senyum dengan kita, umpama gara-gara di hati tadi berpandir, lalu orang tuh senyum, lalu orang tuh baik, no, bisa kada ada nilai pahalanya Pak. Lalu hendak minta pamer aja lalu. Ngeri. Jadi mengurusi hati ini paling berat. Ya, paling berat mengurusi hati itu. Lebih berat daripada kita mengurusi awak kita ini. Hati itu yang paling berat. Dan makanya Jisidin, Imam Ghazali hati-hati. Yang mana nafsu bisa mengajak berbuat jelek. Karena nafsu adalah musuh yang paling suka membuat mudarat. Jadi nafsu ini paling suka menyalahi daripada keinginan kita yang baik-baik. Orang hendak kahulu inya kahilir toh. Orang hendak kahilir inya kahulu toh. Nafsu itu toh belawan dengan nang kebaikan kita. Hendak kamu sigit inya kada hendak toh. Kayak apakah caranya macam-macam nenek. Lah, sehingga bagaimana orang ini supaya dia tidak jadi atau tidak dapat berbuat kebaikan, itu nafsu. Macam-macam aja. Tapi kalau inya lawan aja, kayak apa cara melawan? Bismillah, entahnya tulak aja kayak ibarat hendak ke majlis kah. Melihat pina hari murok, bismillah. Sampai di majlis aman aja. Hanya huhuasnya ganal, sebelum menggawi itu huhuasnya ganal. Cobaannya paling berat, cobaan paling sulit merawatnya ngalih banar tadi.
Paling sulit penyakitnya dan paling sulit pengobatannya pulang. Urusan batin nih nah, ujar Imam Ghazali. Kalau urusan awak, sakit kepala, minum bodrek, bawa guring, aman kalau kayak. Insya Allah aman. Tapi kalau sudah urusan pikiran, karena bila pikiran kepada hati, bila hati macam-macam kehendak, nafsu ngarannya. Umpama ibu-ibu hendak nukar baju, nafsu duitnya kadada, naik takanan. biar diobati pakai ketepel kada bisa juga. Kenapa? Nafsunya, keinginannya belum terlaksana. Begitu tukarakan baju kada minum obat ampih ada. Itu contoh. Jadi keinginan ini ngalih harus dilawan ya. Kadang-kadang kita nih hendak santai, awak tuha sudah jangan santai lagi, jangan santai ya. Kadang-kadang macam-macam berarti sakit ngap itu nafsu semanda, gangguan bertanda, awan begamatan, lawan begamatan ya. Kadang-kadang asa hati asa kada hendak ke masjid lah apa, lawan begamatan, lawan aja, dapat aja melawan ya. Itu namanya jihadun nafs, al-mujahidu man jahada hawa. Orang yang disebut berjuang tuh orang yang kawa melawan hawa nafsunya, melawan, dilawaninya. Jangan dibiarkan keinginannya hendak berdiam aja. Nah, seorang ini umur waktu jalan terus nah. Apabila habisnya jatah kita, namun kita hendak santai-santai, ketinggalan kapal ikam. Ketinggalan kena, rugi kena. Seorang apabila lagi hendak berbuat kebaikan, waktu kawa sekarang berbuat kebaikan, gawe nang mana kawa. Kaina pulang nang mana kawa, gawe pulang. Jangan menunda-nunda. Mumpung sehat, mumpung kawa bapandir. Itu nang sering saya katakan, mumpung masih kawa bapandir, cepat minta halal, minta ridha, minta maaf. Kalau ada tak salah-salah awan siapakah. Mumpung masih kawa bapandir. Amun sudah kena muntung kada kau bapandir lagi ya apa? Garing orangnya. Padahal banyak salah awan si anu, banyak salah awan si anu. Apabila lagi hendak bapandir. Baik kalau anak kita tahu, langsung inya mewakili abahnya. Amunnya kada tahu kayak apa? Dengan tetangga kah, dengan siapakah, dengan kawan kah? Ada tak salah-salah lah kasih, karena kesempatan ini tidak terulang lagi ya. Jadi kita harus waspada bujur. Ngalih obatnya Imam Ghazali ngalih mana? Sifat-sifat nafsu amarah, keharusan berhati-hati terhadap nafsu itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, nafsu adalah musuh yang datang dari dalam diri sendiri. Ini ngalihnya nih kan, itu nangalihnya kita mau urusin nafsu ini nih. Ini datang dari dalam diri kita. Nah, nafsu nang kayak apa nang bagus? Nafsu nang kawa diarahkan, nafsu nang kawa berzikir ya. Yang satu keinginan ingin beribadah. Makanya kan antara jasad kita ini ada roh, ada jasad. Ya kalau jasad ini tergantung daripada roh. Kawak bagarak jasad nih bila ada roh. Iya kah? Ada kesini mayat kau berjalan? Bila rohnya ada, jasad kau beraktivitas ya. Kau ini, kau itu apa macam. Tapi kalau rohnya kada ada bisa. Makanya antara jasad dengan roh ini sudah berjanjian nih ya. Ujar roh, jasad, ikamlah. Bila kena aku masuki di awak, baik-baik kam. Bila ikam kada baik, aku sakit. Bila ikam beribadah, aku nyaman. Tapi bila ikam maksiat, aku sakit. Mana kena sakitnya? Waktu kena dicabut. Itu seakan-akan begitu pembicaraan antara roh ya, antara roh dengan jasad itu kayak itu, seakan-akan demikian. Jadi ujar roh jasad, aku terserah ikam aja.
bila ikam baik, ikam ibadah, ikam menuntut ilmu, ikam berprasangka baik, husnuzon billah, husnuzon bi ibadillah, aku umpat baik. Tapi kena bila ikam kada baik jasa tay, aku umpat sakit juga. Apalagi kena bila kita hendak berpisah, bila kita hendak berpisah, ini kan kisahnya kada akan berpisah, so. Buktinya kan akan ada nang mati kalau. Ada kan anak mati. Buktinya. Tapi karena sudah selesai perjanjiannya, selesai sudah kontraknya, pokoknya sudah habis sudah, sayang kak ada sayang kak tetap berpisah. Waktu berpisah inilah yang ceritanya itu sakit atau kada. Tapi bila pembawaan awaknya baik, Pak, hati baik itu bagus, beribadah terus, kayak apa aja rasa sakitnya perpisahan, model nang kayak orang bercewekan berpacaran tuh nah. Kayak apa aja sudah, tapi nya baik-baik aja, berpisah dengan baik-baik juga. Pahamlah mengkiaskannya itu. Tapi amun kita kada baik-baik, awak banyak maksiat, gawian banyak nang kada baik, itu waktu berpisah tuh sakit benernya, sakit bener. Itu nang kadang-kadang dalam sebuah riwayat waktu berpisah roh dengan jasad ada nang tabebehira, ada yang tak kami saking sakitnya. Tapi ketika dia berpisah dengan baik, itulah panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah berarti di dalam roh tuh ada nafsu. Makanya orang bahari bila bahinak itu naik ke atas jadi fikir, bila turun nafsu. Bila kita bahinak jadi fikir. Makanya orang bahari menzikirkan bila naik hu, turunnya Allah, hu Allah, hu Allah. Fikir nafsu di tengahnya zikir. Lalu dizikirkannya si nafas ini, lalu disebut namanya zikir nafas. Karena sudah terbiasa berzikir, nah, nyaman sudah, serasa, seirama. Jadi cakanya ibaratnya antara jasad dengan roh ini kadang akan berpisahnya sebenarnya, saking baiknya, saking senangnya, tapi tetap berpisah. Berpisahnya tenang, bagus. Nah ini katanya nafsul mutmainnah. Nang kada bagus nang bakal karasan gitu, kada bagus ya. Mudahan kita husnul khotimah barataan. Ya. Nah itu lalu disebut namanya husnul khotimah. Ya. Nafsu tadi musuh benar dalam diri sendiri. Pencuri apabila dari dalam rumah tentu sangat sulit disiasati dan amat menyusahkan. Amun maling berada dalam rumah seorang, kemana mencari siapa mengambil duitku ini aja, ujar nang kuitan. Tuyul kah ngapakah? Ini sekalinya anak seorang juga. Ngalih badar ya, ngalih badar urusannya kalau sudah anak seorang berarti orang dalam juga. Ya orang dalam. Ini agak susah betul kita. Tapi kalau orang luar, ikam kah? Nah, kawa kita dia. Amun dari dalam, pada moa, susahnya sudah kalau begini. Nah, benar ucapan orang yang bersyair, nafsi ilama darrani da'i tukfiru asqami wa auja'i kaifa ihtiyali min aduwi idza kana aduwi baina adla'i. Nafsuku selalu mengajakku berbuat yang merugikan diriku. Nafsunya hendak macam-macam. Makanya kita puasa itu melatih, mendidik nafsu ini. Besok kan hendak kayak ini, hendak itu. Tapi kita puasa, dilatih, sabar, nafsu belum waktunya lagi. Ada di Lirboyo tuh. Insya Allah ngerasain Mbah Ayub, ya, seorang wali. Jadi Sidin ini hendak melihatin nafsu itu kayak apa. Puasa Sidin 40 hari 40 malam Pak. Siang puasa, malam melek. Melek itu apa aja kita nih beribadah aja. Jadi siang puasa, malamnya berjaga beribadah.
buka puasa sebiji korma, sahur sebiji korma, air putih itu aja. Saking hendak melihat nafsu itu kayak apa. Di terakhir hari yang ke-40 disiapkan makanan yang paling nyaman-nyaman. Jadi ini masih puasa. Jadi ngaran orang wali ya, begitu sore ilatnya ini menjulur. Hendak mengambil makanan tadi. Nah di situ melihat bahwa nafsu itu kayak binatang. Lalu sini berkesimpulan bahwa nafsu itu nang kayak binatang. Kada ada puasnya. Kada ada puasnya. Nang apa aja hendak ini apa hendak macam-macam hendak. Itu nafsu. Tapi ketika kita ada ilmu ya. Nah, bila ilmu tadi apa? Ada iman. Bila ada iman, ada keyakinan. Oh ini jangan. Ini lain ampun seorang, nih ampun orang, nih sudah ada tulisannya tuh, ada tulisannya sudah. Ampun Haji Adul, daging korban. Daging korban ampun Haji Adul. Sidin lambat mengambil. Jangan ampun orang. Seorang ada sudah dapat. Nah, ada sudah dapat sebuting. Kada usah lagi mengambil macam-macam. Itu sama ibu-ibu tuh ngerti ibu ay. Sudah cukup makan sebuting, sudah lumpia sebuting, kada usah lagi membungkus buah kresek buah. Itu nafsu. Bila sudah nafsu ngarannya tamaknya rakus, habis ibadahnya. Makanya pian orang beribadah ini yang paling utama ketikanya menyantap hidangan. Wah kalau lagi asrakal badangnya nangis, khusyuk benar, wah sudah makan berebut nafsu toh. Ya lagi asrakal, lagi apa berdoa, ya Allah nangis. Oh begitu melihat makanan, wah langsung buka kresek ibu-ibu. Menyinggung guru kada, itu ngarannya nafsu. Namun kita hendak kayak mau bulik berataan ini, cuman ampun orang, iyalah ampun orang, seorang sudah dapat jatah ya sudah, lagi apa nak ada aja. Nah itu namanya nanti hubungannya kepada qanaah. Hubungannya kepada ikhlas, banyak hubungannya itu. Nah, nafsu itulah. Nah, jadi nafsuku selalu mengajakku berbuat yang merugikan diriku. Ini kan nih, Mbah Subuh nih. Apa? Ujar nafsu, goreng. Orang tarikatnya banyak tarikat. Ada tarikat Sammaniyah, ada tarikat Idrisiyah, ada tarikat Khalwatiyah. Sidin tarikat Madariyah. Memadar. Barat aneh kita nih mau hendak guring-guring taarus saya. Cuman paling kada apa amalan kita Mbah Subuh nih zikir kah wirid kah almun ada pengajian alhamdulillah sampai kena isyraq kalau lah sembahyangan. Mbah itu apa lagi kegiatan diatur sudah. Wah hari ini. Nah, oh libur hari inilah. Oh sudah santai aja apa. Jadi ada hidup itu bermakna. Amun hendak menurutin nafsu, tiga gajok kan bolane maten ro. Sampai sore guring aja itu nafsu ngarannya. Karena ujar si Ibrahim bin Adham bila orang guring kada ada berkah umurnya rugi. Orang berbagi nasi sidin guring. Ngaran nafsu ini hendak nang nyaman-nyaman tuh bang sudah. Memperbanyak penyakitku, nafsu ini ya merugikan aku, merugikan diriku, memperbanyak penyakitku dan rasa sakitku. Coba kalau kita makan mbak, amun melihat hendak habis beratan, padahal seorang asam urat ada, kolesterol ada, gula ada, tapi nafsu. Ada apa ajar? Coba kamu. Begitu tuntung makan paling sekitar 10 menit ngap kepalaan gara-gara nafsu. Sudah daripada pian jangan makan ini julakai, jangan makan ini, jangan makan ini. Tapi kada apa-apa aja sirin, tampulu hidup ya sudah lagi. Begitu makan langsung modar. Itu nafsu. Cakanya sirin ba'arid kan Allah dah nyuruh kok kulu wasrabu wala tusrifu. Jadi ada dokter siapa semalam lah saya lupa namanya
Dari dokter tidak pernah melarang jangan sama sekali, cuma kurangi. Bapak ada gulanya Pak ya, kurangi gulanya. Bapak ini lemaknya tinggi, kurangi lemak, bukan tidak sama sekali. Juga sesuai Al-Quran, kulu makan, washrabu minum, wala tusrifu, jangan berlebihan. Nyata seorang sudah gula sampai 600 sampai 400, wah makan kada ingat, langsung sadaqallahul azim. Kan gara-gara nafsu. Kalau cakanya sirin kawak menahan nafsu, ya urusan mati urusan Allah bang. Cuman paling kada aman lah. Kita melihat durian, anak benar 2 biji. Tapi ingat, jadi ada dulu guru saya tuh lah, amun hendak makan durian tuh 3 biji tuh biasa mahal. Wayah nih, tegak nih mahal, pupus. jadi wah ini mengambil durian sebiji, dijilat aja, dah selesai. Ada balik lagi. Kalau dulu di sini tiga bijinya, bukan isinya, 3 biji itu wah biasa aja. Cakap hendak menurutakan nafsu, makan sebijian, langsung game point. Ya Allah, itulah nafsu. Nah, jadi kita jaga, ya. Menambah sakitku jesirin, mengajakku berbuat merugikan diriku, memperbanyak penyakitku, rasa sakitku. Bagaimana daya upayaku menghadapi musuh yang berada di antara tulang-tulang rusukku, di dalam diri kita nih, nah. Itu nang doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Saya lupa, sudah saya fotokopi, sudah saya cetakkan, nanti mudahan ingat. Itu salah satu di antara doa yang diajarkan Rasulullah. Ya paling tidak kita bisa mengendalikan dengan ilmu iya, mujahadah berjuang iya, ya minta juanya, intinya kan minta jua. Nang kawa seberatan sidin jua nama aturakan, cuman ada usaha kita. Usahanya apa? Belajar terus. Usahanya apa? Melawan. Apa usahanya lagi? Nah, berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Kena mudahan ingat. Sudah ulun aku tinggal memperbanyak aja lagi itu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Ya, dibaca udah doa ya. Kalau di dalam petunjuk tuh 3 kali bang baca doa tuh. Yang kedua, nafsu itu musuh yang disukai atau dicintai. Manusia biasanya buta terhadap celak kekasihnya. Amun inya sudah sayang awan seseorang, biar orang tuh ada celaknya, ada aibnya, ndak pernah dia menghiraukan. Nafsu tuh kada baik, tapi ngaran inya sayang, kada kelihatan celak si nafsu tadi tuh. Paham lah pian? Bama, orang yang ahli di bidang ilmu kepemerintahan, dia tahu persis aturan-aturan itu. Bahkan dia hafal. Yang ini, hafalnya. Bila melanggar ini sanksinya, bila ini sanksinya, hafalnya. Cuman yang namanya nafsu ini, ketika dia sudah senang, kalau nya sudah senang, walaupun di situ nanti ada sanksi sekian, sanksi itu kan celak, artinya ada dihiraukannya, tetap terjadi. Begitu terjadi baru dia sadar, karena sudah apa, ada sanksi yang menunggu. Begitu nafsu. Contoh, narkoba nyata sudah kada baik, judi nyata sudah kada baik, nyaung ayam sudah nyata kada baik, tapi hobi. Nah ini nangalahnya kan, tapi hobi, karena inya sudah hobi kepada permainan itu, padahal inya tahu situ ada celaknya, ada kada baiknya, kada dihiraukannya, tatap aja digawinya. Bila sudah kena mudarat, hanyar merasa. Nah itulah, inya kada berilmu. Amun orang berilmu, tentunya kayak apa caranya melawan nafsu tadi.
Nah ini perjuangan yang luar biasa ini untuk diri kita masing-masing. Ya, nah keinginan macam-macam. Apalagi kita sudah bertuhaan nih pakai macam-macam. Ada orang bawa ini politik. Sudah aku sini Tuhan sudah ada urusan politik lagi. Aku nak beribadah aja. Ndak pian jadi penasehat kanu kayak sudah nang lain aja aku kada tekan lagi sudah. Aku yang penting beribadah aja. Macam-macam tuh. Tapi ada juga nang kena dijanjikan nih kayak Habang Yusin melihat duit kan. Kayak apa sih caranya? Nah, pian digang nih pian bawa. Kayak kena supaya kita mendukung ulun aja kena gampang aja pian. Ini hanya DP-nya aja kayak aku sini sudah tuha, ada apa-apa, anggaplah uang anu. Akhirnya pikir-pikir nafsu lah. Awak sudah tuha. Gara-gara sibuk morosi itu kada lagi beribadah, kada lagi kamu sigit, kamu majelis banyak parah, yang itu aja diurus sidin, habis nafsu, habis. Begitu nanti sudah apa-apa, kada apa-apa juga lagi sudah rugi. Itu nafsu yang membuat kita mudarat. Kalau kita istiqamah, aku istiqamah. Amantu billah, tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, aku yakin, bismillah, jalan apapun. Nah, makanya orang nang istiqamah itu orang nang kawa melawan hawa nafsu. Kita nak beribadah tuh macam-macam aja, ya. Jadi amun kita kau melawan, insya Allah selamat. Ya, ulun contohkan bangun malam aja gitu. Kita kadang-kadang bangun malam tuh kadang-kadang bisa takajut-kajut, pusing lah, apalah. Berduduk kayak lu berdiam mulu. Apalagi umur nang 50-an, 60-an, itu jangan nang langsung bangun, duduk, kalau ambil banyu putih, berdoa, apakah begamat. Namun hendak nafsunya hendak guring terus, ya. Sementara seorang apa malam ini rugi. Orang-orang soleh sedih beribadah semalaman, apalagi malam tadi, malam apa? 27 Rajab, Masya Allah. Amun guring aja kada habis-habis guring. Beribadah, hai barang yang baca Quran kah, berzikir kah, kada kawaja duduk barang tafakur sidin. Nah itu sudah luar biasa juga. Makanya jabah guru amun kita kada kau apa-apa, minta barang di hati bapandir, ya Allah, ulun hendak ini minta kebaikan dunia akhirat, supaya doa-doa kita tuh tak kumpul dengan doa orang-orang soleh seduniaan, khususnya malam tadi dan malam ini juga sama Jumatnya Amun kita hendak mengikuti hawa nafsu ini hendak guring aja, rugi, sayang, waktu kita sedikit saja lagi. Itu nang kisah Habib Hasan dalam Manaqib Sidin. Begitu sudah diponis dokter jantung, Pak Habib mesti banyak istirahat. Sidin tetap giat betul. Ajurang kan apa ben? Aku isin waktu kok sedikit aja lagi, bapak aku istirahat. Tuh orang nang kayak ini luar biasa. Namun menurutin nafsu banyak istirahat, namun menuruti keinginan terus kena waktu kok sedikit. Dasa bujur. Artinya penyakit ini banyak, aku waktu sedikit sih, namun aku di rumah ya mati juga, tetap dakwah, tetap berbuat kebaikan. Nafsu itulah. Nah, jadi orang yang sudah kalau cinta dengan kekasihnya, kadang melihat lagi buta celak kekasihnya itu, tidak dapat melihat celak kekasihnya itu, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, walastantara aiban lidzil wuddi wal ikha wala ba'dha ma fihi idza kunta radiyan wa 'ainur ridha an kulli 'aibin kalilatun walakin la 'ainas sukhti tubdil masawiya. Engkau tidaklah melihat celah orang yang cinta, namun sudah seorang sayang cinta dengan orang, biar kayak apa aibnya atau urusan. Jangan nang itu tuhai kada baik kurangnya, mulai abahnya kada baik sampainya kada baik juga, tapi ulun sudah cinta mai jar mai. Ujian yang kuitan kada usah banyak habibinian lain kayaknya abah cariakan, ndak bisa, sudah ulun sudah jatuh cinta benar mai, padahal aibnya nampak tetap jatuh cinta. Cinta ini merusak. Ya. Jadi engkau tidaklah melihat celah orang yang cinta,
dan saudara juga tidak dapat melihat sebagaimana apa yang ada pada orang yang dicintai atau saudara. Nah apa aja lah, bila sudah cinta itu berarti dalamnya nafsu. Padahal tahu sudah ada aibnya tuh. Ya tadi kayak orang contohkan, tahu sudah makanan ini nih. Seorang gula makanan ini pacangan naik gula, tahu kita. Cuman karena sudah sangat hobi makanan favorit, ya itu ngaranya cinta. Ada tahu lagi sudah aibnya, apa aibnya? Seorang pacangan KO gini, tetap dihantupnya. Begitu dihantupnya, ya tadi game point. Ya Allah, jadi ngeri kita nih mun kada kau bisa melawan hawa nafsu sendiri, berat. Artinya kada kau untuk sukses. Sukses di sini maknanya husnul khatimah. Ya. Apabila engkau sudah senang, mata yang senang tentu tumpul tidak dapat melihat. Ya tadi sudah amun sudah senang dengan ngapa aja, mata ini sudah kada lagi sudah pokoknya saking senangnya apakah ya masalah bibinian kah, masalah lalakian kah, masalah apa, jurang aku nih kembali yang itu preman orangnya ini ndak apa-apa, karena cinta yang bisa merubah semuanya. Mantap. Jadi sudah buta sama sekali. Nah itu nafsu ngarannya ya. Jenang abah kena ada aja kena utuh nang lain datang biar aja kada usah kita tatap juga nang bibini kayak itu juga dan lain-lain. Nah jadi dia tidak dapat melihat terhadap setiap celah, tetapi mata yang benci dapat menampakkan berbagai keburukan. Amun sudahinya benci dengan seseorang, benci inya kada katuju inya, pasti kena keburukan orang tuh banyak benar dikuyainya. Tahu dikuyai, diomongin, karena aku memang kada katuju awan ini nih. Tapi ketika aku senang dengan ini nih, biar orang tuh celaknya banyak, kada ku pandang karena aku saking sayang betul, nafsu namanya. Tapi ketika ulun kada senang dengan ini, walaupun di situ apa macam, pasti sudah terbongkar-bongkar sudah. Itulah nafsu ya. Nah, jadi kayak apa caranya kita melawan? Ya belajar terus, dibimbing terus, minta bimbing utama ya kepada Allah. Hati kita ni nang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Dan minta bimbing juga kepada Rasulullah. Kayak apa cara kita minta bimbing kepada Rasulullah? Ya datangi majlis-majlis ilmu. Guru-guru ini menyampaikan aja ilmunya, ilmu Rasulullah barataan. Berarti secara hakikatnya kita dudukkan ini adalah langsung dibimbing oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali Rasul yang membimbing. Dah. Bila umpat sidin selamat kita. Itu aja. Jadi kayak itu aja cara kita mengaliakan orang banyak. Mengaliakan itu artinya menghitung-hitung ini selamat kita. Kalau setiap hidup ini kakak ini juga. Ini ulun barusan jam 2 tadi sepupu sekali meninggal. Nah, tumatnya sehatnya. Maghrib masih begayaan, Isya masih bercanda dengan anak cucu, jam-jam 10 berubah, jam 2 selesai. Tomatnya hendak bulik. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah, memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, keafiatan, keselamatan dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Apalagi di tengah pandemi corona yang lagi berlangsung ini, mudah-mudahan kita sakaluwargaan, sejiranan, sehat walafiat, dipeliharakan Allah, dijagakan Allah dari mara bahaya, wabah penyakit. Dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Dan mudah-mudahan kita beratan kalau memang sudah waktunya nanti husnul khatimah, anak cucu kita menjadi anak yang saleh, salihah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anni ya karim, wa'fu anni ya rahman, wa'fu anni ya rahman. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar
ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب فقنا في الدين وعلمنا رشدا. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.